Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnami Kukotus Namia, NIM 206151046 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah karya sastra berupa kumpulan cerpen yang dikarang oleh Aan Mansur dengan judul Kukila. Buku ini memiliki ketebalan 192 halaman dan merupakan cetakan kelima yang diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, tepatnya di Jakarta. Nah, dua hal aku benci dalam hidup, September dan pohon mangga. September tidak pernah mau beranjak dari rumah. Betah. Ia sibuk meletakkan neraka di seluruh penjuru. Di ruang tamu, di ranjang, di meja makan, bahkan di dada. Batang pohon mangga tetap selutut persis prasasti batu. Ia berdiri mengekalkan dosa-dosa, dan dosa adalah pemimpin yang baik bagi penyesalan-penyesalan. Demikianlah salah satu kutipan yang paling saya sukai di dalam buku kumpulan cerpen ini, yang mana kutipan yang baru saja saya baca merupakan representasi dari tokoh utama di dalam buku ini, yaitu Kukila, yang mana ia merasakan penyesalan yang begitu mendalam dan kerinduan yang begitu mendalam kepada mantan suaminya, mantan kekasihnya, dan juga anak-anaknya. Nah, berikut akan saya ceritakan kembali sedikit mengenai salah satu isi atau inti cerita dari cerpen yang ada di Kumcer ini. Salah satu cerpen yang diceritakan di dalam kumpulan cerpen ini adalah berkisah tentang Kukila, seorang perempuan yang disiksa oleh rasa bersalahnya yang teramat dalam terhadap suaminya, mantan kekasihnya, dan juga anak-anaknya, di mana dia menikah karena dipaksa oleh orang tuanya. Dia menikah dengan seorang pria bernama Rusdi atas dasar hukum adat pada waktu itu dan dipaksa oleh orang tuanya. Jadi Kukila dengan Rusdi menikah bukan karena rasa cinta, melainkan karena hukum adat dan paksaan orang tua. Dan Kukila sendiri sebenarnya sudah mempunyai kekasih, yaitu bernama Pilang. Dan Rusdi sudah mengetahui itu sejak lama. Bahkan Rusdi pun juga menyukai Pilang sendiri. Jadi di sini juga menceritakan bahwa seorang lelaki yang mengagumi lelaki gitu. Tapi Rusdi mengalah demi Pilang karena rasa cintanya yang teramat dalam kepada Pilang. Ia terkadang juga merasa cemburu, bukan terhadap Kukila istrinya sendiri, melainkan Pilang gitu. Dan sampai-sampai ketika orang tuanya Rusdi itu menyuruh Rusdi segera menikah agar segera mempunyai keturunan. Tetapi kan Rusdi tidak mencintai Kukila sendiri, begitupun sebaliknya Kukila sebenarnya juga masih mencintai kekasihnya gitu. Hingga akhirnya Rusdi menyuruh Pilang sendiri untuk meniduri istrinya agar istrinya dapat mempunyai keturunan dan dia selamat dari paksaan orang tuanya gitu. Dari sini kita bisa tahu nih bahwa Rusdi begitu mencintai Pilang gitu ya. Laki-laki mencintai seorang lelaki. Jadi ini unik banget buat saya gitu. Sampai-sampai dia merelakan istrinya untuk ditiduri oleh Pilang karena dia tidak cemburu terhadap Kukila gitu, tetapi karena rasa cintanya yang begitu dalam terhadap Pilang. Dan sampai-sampai mereka mempunyai 3 anak ya, berkali-kali mereka bercinta, kadang tanpa sepengetahuan Rusdi sendiri, sampai akhirnya mereka melahirkan 3 orang anak yang bernama Aurora, Nawa, dan juga Janu. Aurora, Nawa, dan juga Janu ini mereka tidak mengetahui rahasia ini selama bertahun-tahun, tetapi Aurora sendiri sejak kecil dia sudah curiga terhadap
ibunya ketika dia bertanya gitu, mengapa tidak ada kemiripan wajah sama sekali dengan ayahnya yang bernama Rusdi itu. Jadi dia sudah curiga lama bahwa ternyata Pilang itu ayahnya gitu. Maka sejak itu ya, akhirnya Kukila dan juga Rusdi berpisah. Disusul juga kepergian Pilang gitu. Jadi Kukila kehilangan keduanya dan juga anak-anaknya. Ia memendam rindunya sendiri di dalam sebuah rumah sendirian dan bersama dengan sebatang pohon. Ia kekal di dalam sana. Saya suka dengan Kumicer karangan Aan Mansur ini karena ceritanya disajikan dengan gaya bahasa yang bernapaskan puisi sehingga saya tidak bosan dalam membacanya. Selain itu, kelebihan yang terdapat dalam Kumicer ini adalah alurnya yang fluid sekali dan sangat mengejutkan ya, tidak mudah ditebak. Dan beberapa cerpen di sini berkali-kali menyebut nama Kukila hanya dalam kemasan yang berbeda gitu, ceritanya yang berbeda. Baik, itu saja sedikit cuplikan dan apa yang bisa saya bagi dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terakhir saya akan menyampaikan beberapa hal untuk motivasi kita semua. Di antaranya, ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari kucing. Yang pertama, berbahagialah melihat orang yang kamu cintai. Yang kedua, bersemangatlah untuk menjawab rasa penasaranmu sendiri kepada hal-hal baru. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan kekuatan pujian. Keempat, jangan takut menunjukkan sukacita. Jika kamu senang, tunjukkan. Sekian video tentang novel Kukila saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan. Saran dan komentar bisa ditulis di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.